Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, firman Tuhan akan kita renungkan dari Lukas 1 ayat 52 sampai 53 demikian. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Saudara-saudara sekalian, ayat ini tidak bermaksud untuk mengatakan bahwa orang yang berkedudukan pasti akan diturunkan dari tahtanya dan orang yang rendah pasti akan ditinggikan, atau orang yang lapar pasti dikenyangkan dan orang-orang kaya pasti akan pergi dengan tangan hampa. Melainkan bahwa segala sesuatu ada di bawah otoritas Tuhan. Dan apapun yang dilakukan Tuhan pasti ada tujuannya. Jika Tuhan merendahkan seseorang, bukan karena dia membenci orang itu, tetapi dia sedang mengajarkan sesuatu yang penting, justru agar orang tersebut bertumbuh lebih indah dari sebelumnya. Pada kenyataannya kita seringkali perlu direndahkan sampai ke titik nol. Baru kita menyadari bahwa kita adalah orang berdosa yang tidak dapat menolong diri kita sendiri. Bahwa kita tidak bisa menghapus kesalahan-kesalahan yang sudah terlanjur kita lakukan. Bahwa kita mutlak membutuhkan Tuhan. Sebaliknya, jika dia meninggikan seseorang, tentu bukan semata-mata agar orang itu menikmati posisinya. Melainkan ada tugas besar yang membutuhkan posisi tersebut yang sedang menanti untuk dia kerjakan. Dengan bahasa yang lain, jabatan adalah amanah. Maka jika saat ini kita sedang berada di atas, jangan sombong. Tetapi mari kita terima kesempatan tersebut dengan hati yang takut akan Tuhan dan mengerjakan tugas yang Tuhan letakkan di pundak kita sesuai dengan pimpinannya. Sebaliknya, jika kita sedang terpuruk, jangan minder atau putus asa. Sebab Tuhan tahu bahwa kita membutuhkan pengalaman tersebut untuk memurnikan kita. Lagi pula, Dia senantiasa ada bagi kita. Karena itu, mari dengan rendah hati kita mohon Roh Kudus menerangi setiap sudut hati kita. Mungkin ada sesuatu yang perlu kita selesaikan dengan Tuhan. Jika kita taat kepada pimpinannya, maka kita akan menemukan banyak hal yang indah yang Tuhan sudah sediakan bagi kita sebelumnya, bahkan sebelum kita diciptakan. Kita tidak akan mengalaminya jika kita tidak mau berjalan bersama Dia, melewati jalan yang ditunjukkannya. Saudara, berjalan dengan Tuhan adalah pengalaman iman yang luar biasa indah. Tidak bisa digantikan dengan apapun. Tuhan rindu setiap kita mengalaminya. Tetapi apakah kita juga merindukan pengalaman tersebut? Amin.